Pendapat fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Toraja terhadap rancangan perubahan daerah tentang perubahan tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Merdeka! Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja, yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Tanah Toraja yang terhormat, yang kami hormati Bapak Sekda, yang kami hormati seluruh OPD yang hadir dan beserta staf, yang kami hormati rekan-rekan pers media dijejekan seluruh hadirin yang berbahagia pada siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena atas rahmat dan berkat-Nya kita dapat hadir bersama dalam forum yang terhormat ini untuk membahas ranperda APBD perubahan tahun anggaran 2025. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pendapat fraksi, dan penghargaan kepada seluruh anggota Banggar DPRD Kabupaten Tanah Toraja yang telah membahas dan menyepakati bersama sesuai yang dilaporkan sidang paripurna yang kami hormati. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tanah Toraja menyampaikan pendapat terhadap ranperda tentang APBD perubahan tahun anggaran 2025 sebagai wujud tanggung jawab konstitusional dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. APBD perubahan adalah instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan daerah agar tetap relevan dengan kondisi fiskal terkini, dinamika kebutuhan masyarakat, serta penyesuaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD. Sidang paripurna yang kami hormati, fraksi PDI Perjuangan memberikan gambaran umum sebagai pencermatan. Yang pertama, total pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 61,88 miliar atau 4,99% dari total 1 triliun 239 triliun pada periode hidup menjadi 1 triliun 177 triliun miliar pada periode perubahan. Penurunan terbesar terjadi pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 6,10%. Di sisi lain, pendapatan asli daerah atau PND justru meningkat sebesar 1,72%, terutama berasal dari kenaikan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Hal ini menunjukkan adanya potensi optimalisasi PAD yang harus terus diperkuat. Ini tak henti-hentinya kami dari fraksi PDI Perjuangan di dalam rapat maupun selalu mendorong, memberikan semangat kepada kita, baik pemerintah maupun kita DPRD, agar PAD ini betul-betul kita kelola dengan baik. Transfer pusat turun, tetapi sama kita masih bisa optimis di pendapatan daerah sepanjang bisa dikelola dengan baik. Yang ketiga, bahwa struktur belanja daerah menunjukkan pergeseran anggaran antara OPD dan kecamatan dengan beberapa sektor meningkat. Namun ada pula yang mengalami pengaruh signifikan.
fiskal bagi daerah. Ketergantungan yang tinggi pada dana perimbangan harus segera dikurangi melalui inovasi peningkatan PAD. Yang kedua, apresiasi terhadap peningkatan PAD, terutama pada retribusi dan pengelolaan terkait daerah. Pemda didorong menggali lebih jauh potensi pariwisata, pertanian, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif. Di belanja daerah, pendidikan dan kesehatan anggarannya naik. Di pendidikan menjadi 1 miliar ke 24 miliar, kesehatan 1 miliar, 1,65 miliar, rumah sakit gratis pada ada 13,1 miliar. Hal ini sejalan dengan komitmen pelayanan dasar masyarakat. Harapan fraksi PDI Perjuangan bahwa dengan meningkatnya anggaran ini di bidang kesehatan betul-betul menjadi harapan masyarakat untuk seluruh masyarakat berhak mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal tanpa pandang bulu. Begitupun di bidang pendidikan. Yang kedua, lingkungan hidup. Lonjakan anggaran hingga 9,73 miliar. Fraksi mendukung karena isu lingkungan, sampah dan mitigasi bencana adalah bencana prioritas. Saya kira sejalan dengan yang disampaikan Mas tadi kita memang betul-betul harus konsentrasi memikirkan pengelolaan sampah. Yang berikutnya dilihat dari opini sosial dan pemberdayaan di dinas sosial ada perubahan 427 juta. Dinas pemberdayaan perempuan 612 juta. Fraksi menekankan perlindungan sosial tetap dijamin. Ini menjadi persoalan juga terkait dengan dana perlindungan sosial. Kami harapkan kepada dinas terkait agar betul-betul mendata mana masyarakat kita yang betul berhak dan mana yang dipaksakan berhak. Saya kira ini kita bisa memahami mana yang betul-betul berhak menerima dan mana yang seakan-akan dipaksakan untuk berhak menerima. Nah, ini tidak boleh terjadi. Dan kami dari fraksi PDI Perjuangan sebagai partai yang cilik, kami akan selalu mengawasi terkait dengan pelayanan masyarakat. Badan Keuangan Daerah, pengeluaran terbesarnya itu 19,2 miliar. Fraksi menekankan agar walaupun mendapat pengurangan, kita akan tetap optimis dan kita mengharapkan efisiensi tanpa mengurangi pelayanan publik. Ketiga, ada beberapa belanja yang berubah di beberapa kecamatan. Saya kira saya tidak perlu bacakan karena mungkin sudah melalui pertimbangan. Kemudian pembiayaan daerah. Kami tekankan agar hati-hati dan memperhatikan kapasitas fiskal, hindari pembiayaan yang membebani APBD di masa mendatang dan harus digunakan secara produktif. Sidang paripurna yang kami hormati, oleh itu fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Toraja menegaskan bahwa APBD perubahan tahun anggaran 2025 hendaknya 1. Tetap berpijak pada kepentingan rakyat kecil. Yang kedua, menjamin keberlanjutan pelayanan dasar terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Sekali lagi kami tekankan bahwa terkait dengan nasib rakyat kecil, kami sungguh-sungguh menekankan agar menjadi perhatian di bidang pendidikan agar OPD terkait atau kita semua bagaimana memikirkan antara kesetaraan
sekolah swasta dan sekolah negeri. Yang terjadi sekarang sepertinya masih ada ketimpangan. Nah, semua yang bersekolah di situ kan warga negara Indonesia. Di swasta warga negara Indonesia, di negeri warga negara Indonesia. Semua berhak mendapat pendidikan yang layak. Sekali lagi kami mohon kepada Dinas Pendidikan dan semua OPD agar betul-betul memperhatikan hal ini. Yang ketiga, mengoptimalkan sekali lagi potensi PAD secara inovatif dan transparan. Ini transparan juga yang perlu memang kita budayakan. Selama ini menjadi persoalan di kita baik di pemerintah maupun di lembaga yang terhormat ini selalu menekankan bagaimana transparansi baik perencanaan pembangunan, pengelolaan maupun pertanggungjawaban keuangannya agar betul-betul kita bisa menyimak bersama sehingga kami di DPP ini bisa juga menjalankan secara maksimal fungsi pengawasan kami. Yang berikutnya, memastikan efisiensi birokrasi sehingga anggaran yang banyak diarahkan kepada program yang langsung menyentuh masyarakat. Terkait dengan birokrasi, saya kira kita harus sepakat bahwa bagaimanapun bagusnya perencanaan, sebesar apapun anggaran atau uang yang kita punya, kalau pengelolaan birokrasi kesediaan tenaga tidak maksimal, saya kira tidak akan bisa berjalan dengan baik. Begitupun di OPD-OPD sepertinya masih banyak jabatan-jabatan yang kosong di kelurahan dan di kelurahan-kelurahan. Bagaimana bisa pelayanan ke masyarakat bisa maksimal kalau pelayanannya tidak dimaksimalkan? Saya kira kami sekali lagi menekankan tadi bahwa Bupati Perseka agar ke depan jangan berlama-lama lagi reformasi birokrasi, tutupi semua, cukupkan semua kebutuhan kita. Kasihan juga ini hasil Pak Sekda, Pak Wakil Kabit, karirnya dalam terhambat. Kalau kita lambat bergerak. Ini karir ini lama di kira harapan kami. Dengan demikian, fraksi PDI Perjuangan dengan mencermati laporan Banggar mengatakan bersedia menerima rancangan APBD perubahan untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan ditetapkan menjadi APBD. Sekian dan terima kasih. Tanah Toraja 19 September 2025, fraksi PDI Perjuangan DPP Kabupaten Tanah Toraja, Ketua Bapak Person Sekretaris Majelis Kehormatan pelapor saya sendiri. Terima kasih. Merdeka!